Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rahman, NIM 0307138181823047. Di sini saya akan memaparkan resum tentang pengajaran lanjutan dalam pendidikan lapangan geosains di situs warisan dunia tambang Falun di Swedia. Paper Magnus Hellqvist. Tinjauan pustaka. Beberapa percaya bahwa penambangan berkelanjutan adalah kontradiksi yang melekat pada sifatnya. Hal ini karena perusahaan pertambangan selain penambangan dan ekstraksi juga menggunakan energi dan air dalam jumlah besar di berbagai bagian produksi, sehingga menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial. The Guardian 2015. Situs-situs lapangan ini cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan sejarah budaya lokal karena isu pembangunan berkelanjutan seringkali berkaitan dengan dampak manusia dan penggunaan lingkungan yang berguna karena menyediakan situasi yang beragam untuk studi yang berhasil tentang keberlanjutan di lapangan. Ini mengasumsikan bahwa terlihat selama kunjungan dan membahas tidak hanya masalah pada perkembangan sejarah, waktu geologi, arkeologi, dan sejarah, tetapi juga pada masalah yang berkaitan dengan pemecahan masalah sekarang dan masa depan. Gambar di sebelah merupakan lokasi tambang Falun dan bagian tengah dari gunung tambang besar warisan dunia UNESCO di Falun. Baik, pada slide ini merupakan metode penelitian. Saat memilih lokasi studi lapangan untuk mata kuliah ilmu kebumian, ada banyak faktor yang digunakan dalam pemilihan lokasi. Ini termasuk ketersediaan, visibilitas, dasar-dasar pengetahuan, dan tradisi ilmiah. Beberapa situs lapangan yang lebih disukai adalah area dengan perhatian khusus, seperti geopark, geosites, cagar alam, dan situs warisan dunia UNESCO. Situs-situs ini sering diberi status khusus karena perkembangan geologisnya yang kompleks dan beragam. Namun, banyak penelitian di situs-situs ini berfokus pada perlindungan, geowisata, dan pariwisata keberlanjutan untuk masyarakat lokal daripada pendidikan. Selanjutnya, dalam kasus ini, ahli geosains bekerja dengan pemecahan masalah praktis di sekitar lingkungan, iklim, sumber daya alam, risiko bahaya alam, dan keberlanjutan. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya diselesaikan melalui kerja tim. Oleh karena itu, penting bagi siswa geosains untuk berlatih kerja tim dan pembelajaran kolaboratif selama pendidikan mereka. Aspek studi lapangan aktif dari desain kurikulum mendukung hal ini sebagai cara belajar alami untuk berkolaborasi. Orion dan Fortner 2003. Dan penelitian telah menunjukkan pengaruh positif dari pengalaman interdisipliner pada pembelajaran siswa selama pelatihan kerja lapangan mereka. Stock dan Boyle 2009. Ini mendukung pengalaman kerja lapangan yang aktif sebagai cara yang efektif untuk mengajarkan keberlanjutan, mengembangkan pemahaman tentang kompleksitas keberlanjutan dalam lingkungan yang beragam, dan mempersiapkan kebutuhan untuk kolaborasi profesional lintas disiplin. Orion mengangkat isu penting seputar penggunaan studi lapangan dalam pendidikan geosains. Ini termasuk bahwa eksposur ke objek lapangan harus cukup jelas untuk berbicara sendiri. Orion 1989 halaman 16. Dan bahwa seseorang harus melakukan pembelajaran di stasiun yang didefinisikan dengan baik yang mudah ditemukan, bersama dengan persiapan dan ringkasan pembelajaran yang terkait dengan kunjungan lapangan. Orion 1989 dan 1993. Poinnya, mungkin sangat valid untuk studi lapangan yang bertujuan untuk mengajarkan pembangunan berkelanjutan dan ilmu bumi. Dalam kasus ini, mungkin menguntungkan untuk bekerja di area yang aktivitasnya tidak berkelanjutan, tetapi ada tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui situasi ini, dimungkinkan untuk menunjukkan pada aktivitas yang tidak berkelanjutan, serta jenis tindakan yang mungkin dapat menangani masalah lingkungan untuk mencapai situasi yang berkelanjutan.
Selanjutnya, salah satu masalah metodologis yang timbul dari daerah tersebut, yaitu Falun, adalah masalah penentuan tanggal akurat geologi, perkembangan landscape, dan aktivitas penambangan awal. Hal ini sejalan dengan masalah rumit yang secara temporer mengidentifikasi langkah-langkah dalam pengembangan kawasan yang dilakukan berdasarkan penanggalan karbon 14 dan analisis geokimia lapisan sedimen. Jadi, kesimpulannya, pada ilmu kebumian, situs tersebut juga harus tersedia untuk komunitas ilmu pengetahuan alam dan harus memungkinkan untuk memanfaatkannya untuk mengembangkan berbagai prospek pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut dapat membantu keaktifan mahasiswa dalam melakukan pengajaran sehingga mahasiswa dapat mencerna pengajaran dengan cepat. Terdapat beberapa faktor dalam memilih lokasi penelitian, yaitu ketersediaan, visibilitas, dasar-dasar pengetahuan, dan tradisi ilmiah. Ahli geosains harus dapat bekerja dengan pemecahan masalah praktis di sekitar lingkungan, iklim, sumber daya alam, risiko bahaya alam, dan keberlanjutan sehingga dapat mendukung pengalaman kerja lapangan yang aktif sebagai cara yang efektif untuk mengejarkan keberlanjutan, mengembangkan pemahaman tentang kompleksitas keberlanjutan dalam lingkungan yang beragam, dan mempersiapkan kebutuhan untuk kolaborasi profesionalitas lintas disiplin. Salah satu masalah metodologis yang timbul dari daerah tersebut adalah masalah penentuan tanggal akurat geologi, perkembangan lanskap, dan aktivitas perkembangan awal. Hal ini sejalan dengan masalah rumit yang secara temporer mengidentifikasi langkah-langkah dalam pengembangan kawasan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.